Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadil di channel saya. Sedikit cerita nih. Jadi hari ini saya mengalami sedikit kekecewaan karena saya gagal menjemput anak saya tepat waktu dikarenakan hujan deras melanda kota saya ya. Jadi menjelang pulang dari kantor, saya dengan niat menjemput anak saya tepat waktu karena saya seringkali terlambat menjemput anak saya gitu. Jadi niat menjemput tepat waktu ternyata gagal karena hujan sangat deras di kota Sarolangun gitu. Eh, karena saya juga tidak membawa jas hujan. Jadi pagi tadi sebelum berangkat, sebelum mengantar anak-anak juga, saya udah lihat nih cuaca nih udah gerimis-gerimis. Tapi saya dalam batin saya berkeyakinan nanti juga siang akan panas lagi, nggak akan hujan lebat gitu ya. Apalagi di sore hari, mungkin sudah habislah awan-awan hitamnya gitu. Tapi ternyata waktu mau pulang, brem, hujan lebat. Saya nggak bawa jas hujan, mana saya udah kadung pengen menjemput anak saya tepat waktu, gagal dan itu mengecewakan saya. Dan dengan rasa kecewa saya menyalahkan, aduh, gara-gara hujan gitu kan, kok hujan pula gitu kan. Nah itu kata-kata mungkin yang sering kita omongin ya, yang sering kita lemparkan di saat kita kecewa terhadap cuaca. Sebenarnya bukan cuma cuaca, hal-hal yang lain juga, tapi ini kita bahas, kita fokus kekecewaan kita terhadap cuaca ini. Dan ini seringkali dilontarkan oleh orang-orang gitu. Kalau misalnya panas terus ya hari, aduh panas terus gitu kan, debu gitu kan, debu, atau waduh sumur kita kering nih gitu kan, aduh panas terus, aduh gerah gitu di motoran gitu kan, gerah ke helm sampai rambut basah gitu kan, keringetan. Nah ketika hujan, aduh hujan, gue pengen ke sini pengen ke situ, mana nggak bawa jas hujan ya. Kenapa sih manusia itu sering kali menyalahkan cuaca gitu dalam kesehariannya? Ringan sih itu, cuman gimana rasanya nih kalau kita jadi cuaca, loh kok jadi salah saya gitu kan, padahal saya tidak pernah, kata cuaca nih, padahal saya tidak pernah menjanjikan eh, kalian gitu kan sesuatu gitu. Saya nggak pernah menjanjikan bahwa hari ini akan panas sepanjang hari, saya tidak pernah menjanjikan bahwa hari ini akan hujan sepanjang hari. Nah, atau saya tidak menjanjikan ada angin ribut gitu kan, ada gempa. Nah, kok malah aja salahnya di saya gitu kan. Nah, ini adalah merupakan pola psikologis yang ada dalam diri manusia ya, yaitu menyalahkan sesuatu yang ada di luar dirinya. Nah, ada beberapa teori ya, diantaranya yang pertama, mengapa manusia sering menyalahkan cuaca terhadap sesuatu yang mengecewakannya. Yang pertama yaitu adalah apa, self protect ya, bukan self protect ya, seni mempertahankan diri dari manusia. Jadi manusia itu gitu, ketika ada sesuatu yang mengecewakannya, dia akan cenderung menyalahkan sesuatu yang ada pada luar dirinya itu. Gunanya untuk apa? Untuk melindungi dirinya ya, memproteksi dirinya tadi dari ke kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri. Karena itu nggak enak rasanya ya, ketika kita menyalahkan diri sendiri. Jadi manusia itu memiliki sifat untuk melindungi dirinya sendiri. Ini sifat alamiah manusia. Jadi dia akan cari sesuatu yang di luar dirinya untuk disalahkan gitu kan, terhadap kekecewaan yang dia rasakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, eh, itu adalah sebagai stress release ya, stress release. Jadi mengungkapkan sesuatu atau menyalahkan sesuatu yang di luar dirinya itu sebagai sarana untuk mengeluarkan stres, stres yang diakibatkan, yang diakibatkan dari kekecewaan tadi. Jadi ketika kita kecewa gitu kan, ini kita akan menjadi stres gitu kan. Jadi kita salahkanlah cuaca agar kita bisa melepaskan stres itu. Jadi bentuk stres release ini banyak. Ada yang ngomel gitu ya, ada yang membanting barang, menghancurkan barang gitu kan, ada yang kesel teriak-teriak gitu kan, ada yang diem aja gitu. Nah itu stress release, cara manusia untuk mencari kambing hitam ya. Jadi
manusia itu butuh kambing hitam, butuh suatu peristiwa yang bisa dijadikan alasan dia menjadi kecewa gitu kan, jadikan alasan, jadi nanti tidak menimbulkan penyakit dalam dirinya gitu. Nah, eh, kambing hitamnya apa dalam hal ini? Yaitu tadi eh, hujan gitu ya, hujan dijadikan kambing hitam agar eh, apa namanya, kekecewaan itu tidak menusuk gitu ke dalam diri manusia, seperti itu. Dia butuh, manusia ini butuh kambing hitam secara psikologis. Kemudian manusia itu adalah makhluk yang tidak suka ketidakpastian. Nah, dia tidak suka ketidakpastian. Jadi ketika terjadi kekecewaan terhadap sesuatu, dia akan cari hal yang tidak pasti yang bisa menjadi alasan untuk disalahkan gitu. Nah, apa itu? Nah, dalam hal ini saya menyalahkan cuaca, karena cuaca itu tidak pasti, ya kan? Cuaca itu tidak pasti, itulah eh, yang hal yang paling apa ya, yang paling bisa dijadikan alasan gitu agar tidak merasakan kekecewaan. Nah, seperti itu. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Sebenarnya secara umum ini adalah seni manusia memang mempertahankan diri agar sakit hati atau kecewa itu tidak memendam di dalam diri manusia ya, agar tidak memendam. Karena efeknya apa? Efeknya kadang-kadang mereka bisa eh, ada yang menyakiti diri sendiri, ada yang nauzubillah sampai menghabisi dirinya sendiri gitu karena rasa kecewa. Tapi ya itu tadi tidak tidak bisa juga dia terlalu berlebihan, gitu, terlalu berlebihan. Ketika terlalu berlebihan kesannya kita tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan gitu. Ya, jadi dia harus standarnya itu harus balance lah ya, balance. Jadi jangan terlalu menyalahkan sesuatu yang di luar juga, jangan juga terlalu menyalahkan diri sendiri juga, karena akibatnya masing-masing memiliki konsekuensi yang buruk ya masing-masing. Akhirnya manusia itu harus berada di tengah-tengah, gitu kan, di tengah-tengah. Nah, ini nanti bisa lari ke filsafat stoikisme ya, stoicism gitu. Jadi manusia itu tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar dirinya. Ya tidak perlu menyalahkan gitu. Nah, tidak perlu menyalahkan yang di luar, tidak perlu juga menyalahkan yang ada di dalam gitu. Ya biarkan aja berjalan seperti apa adanya, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita petik pelajarannya pada kisah ini, kisah saya pada hari ini ya. Ya, yang pertama, kekecewaan ini akan membuat saya khususnya, dan mungkin ini bisa juga umumnya untuk teman-teman di luar sana, agar lebih mempersiapkan diri gitu dalam menghadapi segala kemungkinan. Salah satu contohnya pada kisah ini adalah hujan tadi ya, hujan. Saya punya tujuan yaitu menjemput anak tepat waktu, tapi saya juga harus memiliki apa ya, hitung-hitungan gitu ya sebelum sebelum menjemput anak itu nanti di sore hari yang sudah saya rencanakan. Misalnya, oh apa, nah apakah nanti hujan, saya harus siapkan jas hujan. Apakah nanti motor saya kehabisan bensin, ya saya harus isi bensinnya dulu, saya cek bensinnya dulu. Apakah uh, saya apa akan banyak pekerjaan, ya berarti saya harus segera menyelesaikan pekerjaannya itu, membutuhkan waktu yang konsentrasi yang lebih atau mempercepat pekerjaan saya, seperti itu. Mungkin ini cerita yang simple kok, jadinya kayak serius banget gitu ya. Nggak apa-apa, saya suka sih membahas hal yang simple, kita bahas secara serius tapi santai gitu, nah agar menjadi pelajaran untuk kita semua, seperti itu ya. Mungkin itulah video saya pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.